Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah video yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah praktis yang diampu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Syahbuddin. Dan pada video kali ini kami akan membawakan tentang membaca kitab. Adapun kitab yang akan kami bacakan pada kesempatan kali ini adalah kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau yang biasa disebut Abu Laits As-Samarqandi. Buat kawan-kawan yang belum tahu tentang kitab Tanbihul Ghafilin ini, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini banyak terdapat bab-bab pembahasan seperti ikhlas, taubat, hak kedua orang tua, hak tetangga, tentang larangan ghibah, larangan berbuat sombong, dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan bab-bab tersebut mencakup terhadap ada beberapa hadis, ada perkataan para ulama tabi'in. Nah, jadi misalnya pada bab tentang taubat, apa-apa saja ayat-ayat yang menganjurkan untuk taubat, bagaimana anjuran Rasulullah tentang bertaubat, dan bagaimana cara bertaubat dari para ulama atau para tabi'in. Nah, sebelum kita membaca kitab, ada satu tradisi yang menurut saya bagus untuk dilestarikan, yaitu sebelum membaca kitab, alangkah bagusnya untuk kita mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sula ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan ila hadratir rasul fid din wa dunya wal akhirah wa ala niyyati anna Allahi nawwa qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afafi wal mawti' ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan, wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawa bihi syekhuna wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Pada kesempatan ini kami akan membawakan pembahasan tentang bab hak bagi kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Babu haqqil walidaini, bab tentang hak bagi kedua orang tua. Qala al-faqih. Nah, jadi kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini terdapat redaksi qala al-faqih, maka itu yang dimaksud adalah si pengarang Abu Laits As-Samarqandi. Qala al-faqihu Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, telah berkata al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syamzimi amba'ana Faris bin Mardawih haddatsana Muhammad ibn al-Fadl al-Abid. Nah, jadi sebelum memasuki pada matan hadis atau redaksi hadisnya, itu pada kitab ini disebutkan dulu bagaimana rentetan jalur sanadnya. Jadi ada yang memakai redaksi haddasana, ada yang memakai amba'ana. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang hal tersebut pada pembahasan tentang mustalahul hadis. Haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min mu'minin lahu abawani, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala qala, ia berkata, ma min mu'minin lahu abawani, tidaklah
bagi seorang yang beriman itu memiliki kedua orang tua, fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima, maka ketika pagi hari dia berbuat baik kepada orang tuanya tersebut, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, kecuali Allah pasti akan membukakan bagi si mukmin tadi, bagi si anak tadi, babaini minal jannah, dua pintu daripada pintu-pintu surga. Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda, dan tidaklah murka atasnya si anak tadi, wahidun minhuma, salah seorang dari kedua orang tuanya, fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya sehingga si orang tuanya tadi meridhoinya. Artinya apabila seorang mukmin masih memiliki kedua orang tua dan ia berbakti kepada orang tuanya tersebut, maka Allah pasti meridhoinya. Qila, beliau ditanya orang, wa in kana zaliman, dan sekalipun si mukmin atau si anak tadi adalah orang yang zalim, qala wa in kana zaliman, lalu beliau menjawab, wa in kana zaliman, iya sekalipun si mukmin atau si anak tersebut adalah orang yang zalim. Nah, jadi redaksi hadis Nabi juga ada yang serupa dengan perkataan dari Abdullah bin Abbas tadi tentang la ilaha illallah. Ada disebutkan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in saraq wa in zana, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah maka ia pasti masuk surga, wa in zana wa in saraq, sekalipun ia mencuri, sekalipun ia berzina. Nah, sama seperti redaksi dari perkataan dari Abdullah bin Abbas tadi. Bagi seorang mukmin yang berbakti kepada kedua orang tuanya, muhsinun ilaihima, Allah akan membukakan dua pintu daripada pintu-pintu surga sekalipun ia berbuat zalim. Nah, jadi terkait redaksi hadis atau perkataan yang demikian, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha ada memberikan komentar terhadap matan hadis atau perkataan sahabat atau ulama dengan redaksi yang demikian. Artinya, bukan berarti setelah seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya kemudian bebas melakukan berbagai macam kezaliman. Nah, akan tetapi maksudnya adalah kebaikan bakti kepada orang tua tersebut tidak bisa digugurkan hanya karena si anak tadi berbuat zalim kepada orang lain. Berarti derajat daripada berbakti ini luar biasa tingginya. Sama seperti redaksi hadis tadi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah wa in saraq wa in zana. Artinya seseorang yang membaca la ilaha illallah, seseorang yang bertauhid, yang beriman, maka ia pasti masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Bukan berarti setelah seseorang itu iman kemudian bebas untuk berzina dan bebas untuk mencuri. Akan tetapi nilai daripada tauhid tersebut tidak bisa digugurkan hanya karena ia telah melakukan maksiat berupa zina, berupa mencuri. Nah, seperti itu. Sama seperti ini. Jadi kebaikan bakti seorang anak tadi tidak bisa digugurkan hanya karena dia melakukan kezaliman.